Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Gilang Cahaya Nugraha. Izin akan sharing cara untuk mengupdate profil di Satu Sehat kita dan juga mensinkronkan platform SKP di akun Satu Sehat kita dan pelataran sehat kita. Pertama kali kita harus masuk login di halaman satusehat.kemkes.go.id seperti berikut. Kita jangan lupa masukkan kode CAPTCHA yang sesuai. Lalu kita coba masuk. Setelah login berhasil, ini merupakan salah satu contoh untuk salah satu akun. Kemudian kita update di bagian profil di sebelah sini. Yang pertama kali kita lihat adalah di bagian menu data diri. Oh maaf, sebelumnya jangan lupa untuk mengunggah foto dengan background berlatar warna merah, teman-teman. Setelah itu kita update data diri, kemudian dilengkapin, lanjut jika sudah lengkap ke bagian keprofesian. Di data keprofesian kita update sesuai dengan nomor STR yang masih berlaku. Lalu di data pekerjaan kita update sesuai pekerjaan yang saat ini. Jika Anda berstatus ASN atau PNS, maka juga dimasukkan statusnya sebagai PNS. Kemudian selanjutnya di kontak darurat kita lengkapi juga, dan juga di data pendukung dilengkapi juga. Setelah kita mengupdate keseluruhan menu pada profil ini, terutama pada bagian pekerjaan, maka kita perlu menunggu bagian kepegawaian dari instansi kita, atau kalau yang bekerja di puskesmas untuk instansi pemerintahan, yang di puskesmas nanti yang memverif atau memvalidasi itu adalah orang kepegawaian Dinkes. Jika bekerja di RS pemerintah, yang memverif adalah bagian kepegawaian RS-nya tersendiri. Jadi informasi ini juga baru saya dapatkan. Ternyata yang memverif itu adalah bagian kepegawaian dari instansinya masing-masing gitu. Bukan orang Kemenkes langsung begitu, teman-teman. Ini tadi sudah saya praktekkan ketika saya pakai akun saya sendiri, baru mengupdate tentang nomor SIP, baru saya masukkan. Kemudian di sini statusnya masih sedang diproses. Lalu saya mencoba menghubungi bagian kepegawaian di rumah sakit tempat saya bekerja, kebetulan di RS pemerintah. Lalu saya minta untuk dilakukan validasi atau diverif. Lalu setelah tidak lama kemudian diverif oleh bagian kepegawaian, statusnya akan berubah menjadi tervalidasi. Nah, jika sudah tervalidasi dari status di pekerjaan, kemudian di keprofesian, dan juga dari yang lain, menu-menu yang lain, lalu kita lanjut ke menu SKP platform. Nah, di sini ini kita akan menautkan akun dari Satu Sehat ini dengan akun SKP platform ini supaya nanti SKP kita itu terakumulasi di sini gitu. Jadi baik dari yang pelataran sehat dan juga dari yang seminar atau kegiatan kita, workshop, pelatihan yang lalu-lalu, itu nanti kita perlu masukkan borang di sini ya. Pertama kali kita klik tautkan akun, lalu kita klik centang di sini, dan selanjutnya kita klik konfirmasi. Setelah berhasil, tambah SSO berhasil, di sini ada keterangannya. Lalu kita coba klik pengelolaan SKP. Nah, sekarang kita sudah masuk ke menu SKP platform dari Satu Sehat. Nah, di sini akan terlihat pada saat pertama kali ditautkan, di sini adalah 0 SKP-nya. Padahal di akun yang ini tadi, akun Nailis ini tadi, sebenarnya sudah mendapatkan beberapa jumlah SKP dari pelataran sehat. Nah, untuk mensinkronkan, kita hanya perlu mengklik di sebelah sini. Nah, sebelum kita klik ini, kita perlu membaca ya dari atas ya. Dibaca dengan jeli bahwa dashboard SKP yang dikumpulkan pada periode 28 Agustus 2020 hingga 27 Agustus
2025 untuk pengurusan perizinan setelah 27 Agustus 2025. Nah, kemudian dokumen STR lama dan Serkom yang masih berlaku yang diterbitkan sebelum Maret 2024 dapat digunakan untuk mengurus perizinan sesuai periode yang terdapat pada dokumen tersebut. Jadi nanti sertifikat-sertifikat yang kita dapatkan sebelum Maret 2024 itu juga bisa berlaku SKP-nya ketika kita sudah inputkan di borang SKP platform ini. Jadi yang di SIMK lama, SIMK Patelki yang lama atau SIMK organisasi yang lainnya, yang lama itu nanti akan tidak berlaku lagi begitu dalam hal jika sudah menggunakan SKP platform ini. Nah, lanjut kita akan klik tombol ini untuk mensinkronisasi ya dengan SKP yang sudah didapat dari Pelataran Sehat. Kita klik. Nah, kita tunggu dalam beberapa waktu. Berhasil disinkronisasi. Data kegiatan telah diupdate. Oke, kita akan tutup. Nah, selanjutnya akan muncul jumlah SKP yang sudah didapatkan selama mengikuti seminar atau workshop atau pelatihan di Pelataran Sehat oleh akun Nailis ini tadi, yaitu diperoleh 2 SKP. Yang tadinya sebelum disinkronkan masih 0 SKP, setelah disinkronkan muncullah menjadi 2 SKP. Nah, kalau ingin melihat detailnya bisa dilihat di sini. Nah, detailnya adalah yang telah diikuti adalah seperti ini. Kalau teman-teman mengikuti lebih banyak lagi kegiatan di Pelataran Sehat, maka yang akan tersinkronkan juga totalnya juga akan lebih banyak sesuai dengan yang telah diikutin. Baik, selanjutnya untuk formulir SKP pada menu ini. Pada formulir SKP ini adalah berguna untuk menginput sertifikat-sertifikat yang kita sudah dapatkan sebelum Maret 2024. Di sini bisa dibaca ya petunjuk teknisnya seperti ini. Kemungkinan besar beberapa pengurus organisasi profesi seperti Patelki mungkin masih belum mensosialisasikan ini, tapi kita coba untuk mempelajari lebih awal gitu, karena ini tadi juga saya baru mencoba dan alhamdulillah ternyata sudah bisa sinkron. Dan di sini juga dijelaskan secara jelas bahwa pencatatan pengisian SKP pada formulir pengisian itu disebutkan panduannya seperti ini ya, melalui formulir pengisian, yaitu dengan cara pertama mengisi kata kunci kegiatan, kedua memilih ranah kegiatan, pembelajaran, profesionalisme, pelayanan atau pengabdian masyarakat, yang ketiga memilih jenis kegiatan, kemudian mengklik input. Tenaga medis tentang kesehatan wajib menginput berdasarkan keterangan isian yang tersedia. Hasil dari pencatatan dapat dilihat pada buku log untuk memudahkan dalam melakukan kontrol terhadap kegiatan yang telah dilakukan pencatatan. Jadi mengisinya ini caranya hampir sama persis dengan ketika kita ingin mengisi borang pada SIMK Patelki ya teman-teman. Lalu pada langkah 2 ini pengelolaan buku log kegiatan SKP ini untuk melihat buku log yang sudah kita isikan ya teman-teman. Tinggal diklik di bagian buku log, kemudian nanti dapat diakses pada pilihan formulir SKP, buku log. Kemudian buku log merupakan hasil dari pencatatan yang dilakukan pada fasilitas formulir SKP atau formulir pengisian di langkah 1 dan berguna untuk memonitoring pencatatan kegiatan pengisian SKP yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan serta hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh tim validator. Nah, di sini cuman yang akan menjadi tim validator ini apakah perwakilan dari organisasi profesi seperti yang berlaku ketika kita memakai SIMK Patelki, ataukah tim validator dari Kemenkes, itu yang masih menunggu informasi selanjutnya, teman-teman. Kalau ini nanti validatornya ditunjuk adalah perwakilan dari organisasi profesi, maka kemungkinan tim validator dari masing-masing DPC lah yang nanti akan memvalidasi sertifikat yang sudah teman-teman upload di SKP platform ini. Sama seperti ketika validator memvalidasi sertifikat atau pelatihan yang teman-teman input di SIMK Patelki. Nah, yang ketiga ini adalah rangkuman penilaian SKP ini untuk melihat total jumlah SKP yang didapat. Nah, mungkin dari sini sudah sangat jelas. Untuk misalnya kita mau mengisikan, contohnya di menu formulir pengisian, kita tinggal memasukkan kata kunci kegiatan.
Nah, kata kunci kegiatannya ini bisa dicoba dipilih dari yang akan masuk adalah ranah pembelajaran, ranah profesionalisme, dan ranah pengabdian masyarakat. Ya, kita tinggal misalnya kata kuncinya itu apa? Seminar ya. Nah, kita mengikuti seminar, kita tinggal memasukkan ini misalnya sebagai peserta seminar. Nah, peserta seminar, kemudian ranahnya ini adalah kalau untuk ranah seminar itu kalau di SIMK lama dia masuk di ranah B ya, pendidikan berkelanjutan. Tapi di SKP platform ini ranahnya ini sudah disetting sedemikian rupa ya, jadi mungkin lebih familiar lah kata-katanya. Ranah A pembelajaran, ranah B profesionalisme atau pelayanan, ranah C pengabdian masyarakat. Jadi ada yang dibalik ya, ketika di SIMK PTLG itu yang ranah A adalah ranah pelayanan, sedangkan yang ranah B adalah ranah pendidikan berkelanjutan yang bisa kita isikan sertifikat. Sedangkan ranah di SKP platform ini dibalik ya, yang ranah seminar-seminar itu masuk ke pembelajaran berarti di A, kemudian yang yang kita mengisi logbook itu pelayanan itu dia masuk ke B, dan yang C ini pengabdian masyarakat ini sama aja. Nah, misalnya seminar berarti kita masukkan ranah pembelajaran, kemudian selanjutnya kita coba search. Nah, seperti ini sudah muncul sebagai peserta seminar, maka selanjutnya kita input judulnya apa, misalnya tempatnya apa. Ini sama ya ketika kita mengisikan di SIMK. Lalu tentunya setelah itu kita klik simpan di sini ya. Nah, itu tadi karena saya kosongkan maka gagal upload dokumen. Dan nanti teman-teman bisa coba sendiri dengan ketentuan file sertifikat yang diupload maksimal adalah 250 KB. Setelah berhasil simpan, tentunya nanti teman-teman akan menunggu validasi dari tim validator. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang cukup kita share mengenai sinkronisasi SKP platform di menu atau akun Satu Sehat kita. Nah, di sini ada tambahan untuk share tentang pelataran sehat, di mana kita bisa masuk dari akun Satu Sehat kita. Seperti teman-teman sudah ketahui, kita tinggal klik di menu pelataran sehat, lalu kita lanjut dengan klik cari pembelajaran. Nah, karena kita sudah sinkronkan, maka juga akun pelataran sehat kita otomatis bisa terlihat di sini. Dan ketika kita ingin mengikuti kegiatan-kegiatan seminar atau pelatihan workshop, juga bisa sudah mengikuti di sebelah sini. Ya, sama ya. Seperti biasanya seperti ini. Iya. Dan di sini juga kalau melihat SKP-nya bisa dilihat di sini. Ya, ini misalnya sudah diikutin. Kemudian kalau ingin melihat pembelajaran yang akan diikuti bisa dilihat di sini. Ya, di sini, dan kita ingin mengikuti kegiatan apa yang gratis atau yang berbayar juga bisa di sini. Baik, mungkin itu saja. Oh iya, sebelum kita akhiri, di sini di menu pelataran sehat ini juga kita sangat penting untuk mengupdate profil ya teman-teman. Seperti yang kita sosialisasikan tadi di grup Patelki, bahwa di akun pelataran sehat kita itu perlu diupdate mengenai profil dalam hal jabatan, kemudian profesi nakes dan profesi lainnya yang paling penting itu. Dimana profesi nakes itu sesuai dengan info dari DPP Pusat Patelki itu kita isikan tenaga teknologi laboratorium medik. Kemudian untuk profesi lainnya itu kita isikan dengan tidak ada ya teman-teman ya. Kalaupun teman-teman sebagai analis itu memiliki profesi yang lainnya, misalnya merangkap sebagai dosen gitu, maka kita isikan di sini di profesi lainnya ini sebagai dosen atau pengajar. Kalau misalnya sebagai wira swasta ya diisi sebagai wira swasta. Kalau misal sebagai apa namanya ini banyak ya pilihannya, pedagang kita bisa diisikan dengan pedagang. Kalau menjadi pelaut atau pengrajin dan sebagainya kita isikan aja di sini. Cuman ini fungsinya adalah untuk, nah ini misalnya sebagai dosen diisi dengan dosen,
atau ada yang jadi kepala desa ya diisi aja sebagai kepala desa begitu. Cuman di sini fungsinya adalah untuk memisahkan mana profesi yang sebagai nakes dan mana yang profesi yang non nakes. Jadi kalau kita masih sebagai nakes maka isinya adalah tenaga teknologi laboratorium medik. Sedangkan kalau kita berprofesi bukan nakes maka bisa diisi dengan profesi-profesi tadi yang lainnya gitu, untuk profesi tambahannya. Sedangkan yang akan mendapatkan SKP adalah profesi kita sebagai nakes ini, yaitu sebagai tenaga teknologi laboratorium medik gitu ya teman-teman ya. Itu datanya dilengkapi, terus kemudian diklik perbarui profil. Nah setelah diperbarui nanti kita bisa tadi kembali lanjutkan di sinkronisasi tadi. Tapi kalaupun di sini sudah lengkap, ini juga bisa langsung sinkronisasi juga bisa teman-teman. Baik, mungkin itu aja sharing sedikit mengenai sinkronisasi SKP platform, dimana menu ini masih baru dan sekarang sudah bisa digunakan. Semoga bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar bila ada pertanyaan, dan semoga saya juga bisa menjawabnya atau kita bisa sharing-sharing lebih lanjut untuk kebermanfaatan dan kemaslahatan kita bersama. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.